Kalau andai kata ada orang dia mandi untuk sholat Jumat lalu berangkat paling awal, maka dia dapat pahala seperti orang yang dia berkorban 1 ekor onta yang gemuk. Oh, berangkat jam 11 lah gitu ya. Jam 11 udah berangkat. Nah ini kloter kedua jam 11 seperempat. Nah, turun ya. Maka orang tersebut seperti orang yang berkorban 1 ekor sapi. Yang ketiga, nah setengah 12 lah ya, 1 ekor kambing. Lo telat lagi setengah 12 seperempat ya, maka orang tersebut seperti orang yang berkorban 1 ekor ayam. Nah, lumayan lah ya. Waman anu tawi sapane wong roha kang budal sapa man. Siapa orang yang dia pergi fi saati pada waktu al-khamisat yang kelima ya, kloter kelima nih, udah azan baru datang ya. Allahu akbar udah datang dia telat ya, ngurusin langganan ya. Fakaan nama maka seakan-akan dia itu koroba, dia telah berkurban baidotan akan sebutir telur. Lumayan ya. Tapi masa ya setiap Jumat telur tok ya kan. Ya sekali-sekali lah korban onta ya kan, datang maksudnya jam 11 gitu loh ya. Masa setiap Jumatan korbannya telur terus masih berkaitan dengan fadilah hari Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 881. Ya walaupun ibu nggak melaksanakan Jumatan, setidaknya tahu lah fadilah Jumat ya, supaya bisa memotivasi suami, memotivasi anak cucu ya, supaya berangkat sholat Jumat ya. Karena nggak sedikit zaman sekarang zaman akhir ya, anak-anak tuh yang kecil-kecil kadang-kadang diteriakin emaknya dulu ya, berangkat tuh gitu. Beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu nggak pakai disuruh orang udah jalan ya. Orang zaman dulu tuh dipelototin bapaknya udah takut dia. Anak sekarang dipelototin bapaknya balik melototin. Tahu ya mai makan apa sih anaknya begitu. Dan saya jujur aja, saya mau bapak saya kagak berani bu dari dulu ya. Bahkan saking sungkannya, saking takutnya itu kalau ketemu di jalan itu ada bapak saya cari tempat lain gitu. Iya bener, tanya bapak saya lah ya. Jadi kalau pas papasan gitu ya, di sini saya di sini nih, nah bapak saya dari sana saya muter ke sana gitu ya, sama kayak ibu ketemu saya itu jauh bosan muter gitu. Iya saking sungkannya gitu ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iktasala kang adus sapa man, siapa orang yang dia mandi yaumal jum'ating dalam dino Jum'ah, pada hari Jumat. Nah ini kalau mandinya ini berlaku untuk semua orang ya, bukan untuk laki-laki doang, tapi yang khusus secara hadis ini untuk laki-laki yang berangkat sholat Jumat ya. Tapi secara umum ini mandi untuk semua, mau perempuan yang nggak sholat Jumat juga sama ya, dia mandi guslal janabati, seperti halnya mandi jinabat, mandi orang yang junub. Wah ibu kalau mandi junub kan bersih banget ya. Nah beda sama mandi biasa. Kalau mandi biasa kan jebar-jebur. Nah kalau mandi junub kan bener-bener bersih ya. Sumaroha, kemudian segera dia berangkat ke masjid. Faka'an nama, maka seakan-akan dia itu, maksudnya orang seperti tadi ya, yang dia mandi dulu sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, maka dia seakan-akan koroba, dia itu telah berkorban badanatan akan 1 ontak yang gemuk ya. Jadi badanah itu ontak yang gemuk. Nah jadi pahalanya tuh segitu ya. Tapi ini mandinya nggak mesti harus berangkat Jumat ya. Kalau di kitab Fathul Qorib disebutin di pagi hari pun, misalnya di antar ibu-ibu ya, ada yang suaminya kerja di kantor ya,
paginya itu berangkat kerja kan mandi tuh. Nah itu niatin aja mandi Jumat, ya maka itu juga pahalanya sama. Ya jadi memang nggak harus mendekati Jumat. Kalau orang di rumah, misalnya azan Jumat jam 12 ya, setengah 12 kita ke masjid. Nah kira-kira jam 11 kita sudah mandi. Nah kalau itu orang yang di rumah. Tapi kalau orang yang di kerjaan, barangkali ibu-ibu punya suami ya kerja, ya dari pagi udah niatin mandi Jumat ya. Saya niat mandi hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah terus yang ibu-ibu gimana? Sama kayak tadi, ibu-ibu juga walaupun tidak ada kewajiban Jumat, usahain khusus di hari Jumat mandinya diniatin mandi Jumat ya, khusus hari Jumat ya. Kalau hari biasa nggak apa-apa ibu nggak niatin, khusus di hari Jumat ibu mau ke pasar kayak mau dagang atau di rumah ya niatin khusus untuk hari Jumat mandi Jumat ya. Nawaitul ghusla Jumati sunnatan lillahi ta'ala ya. Kalau pakai bahasa Indonesia saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah ini buat laki-laki nih, kalau andai kata ada orang dia mandi untuk sholat Jumat lalu berangkat paling awal, maka dia dapat pahala seperti orang yang dia berkorban 1 ekor onta yang gemuk. Oh, 1 ekor onta itu 2 kali lipatnya sapi, Bu. Jadi kalau sapi itu misalnya 20 juta, 25 juta, onta itu bisa sampai 50 juta. Oh, itu pahalanya tuh ya, orang yang berangkat lebih awal. Waman aku tahu sapane wong, dan siapa orang rohakang budal sopoman yang dia pergi fisaati pada masa atau pada saat ya, pada golongan waktu asaniati yang kedua, kloter kedua nih ya. Kalau tadi kloter pertama dapat pahala seperti berkurban unta yang gemuk, berangkat jam 11 lah gitu ya, jam 11 udah berangkat. Nah ini kloter kedua jam 11 seperempat. Nah, maka faka'an nama koyok-koyok oleh orang tersebut seakan-akan dia itu koroba, dia telah berkurban bakorotan akan 1 ekor sapi. Nah turun ya, maka orang tersebut seperti orang yang berkorban 1 ekor sapi. Tapi ya lumayan pahalanya segitu ya. Ya berangkat jam 11 seperempat lah itu ya. Waman lalu tawi sapane wong, siapa orang rohakang budal sopoman yang dia pergi fisaatin pada saat atau pada kloter asali sati yang ketiga. Nah setengah 12 lah ya, setengah 12 baru jalan. Nah, maka fakaan nama seakan-akan dia itu koroba telah berkurban kabesyan akan 1 ekor kambing. Akronan yang mana bertanduk ya, kambing yang bertanduk ya, kambing Arab itu, domba ya, lumayan lah ya, 1 ekor kambing. Lo telat lagi setengah 12 seperempat ya. Waman anu tawi sapane wong, siapa orang roha yang dia pergi fisaati pada masa atau pada saat arabiati kang papat, masuk dia kloter yang keempat, fakaan nama maka seakan-akan dia itu koroba telah berkurban dajajatan 1 ekor ayam. Nah lumayan lah ya, itu setengah 12 lewat itu ya, lumayan. Tapi waman anu tawi sapane wong rohakang budal sokoman, siapa orang yang dia pergi fisaati pada saat pada waktu al-khomisat yang kelima ya, kloter kelima nih, udah ajan baru datang ya, Allahu Akbar baru datang dia telat ya, ngurusin langganan ya. Fakaan nama maka seakan-akan dia itu koroba, dia telah berkurban baidotan akan sebutir telur. Lumayan ya. Tapi masa ya setiap Jumat telur tok ya kan ya sekali-sekali lah korban onta ya kan, datang maksudnya jam 11 gitu loh ya, masa setiap Jumatan korbannya telur terus iya GG jam 11 ya. Tapi ya nggak mesti, namanya juga sunnah ya, nggak wajib ya, yang penting berangkat sholat Jumat. Nah ini ibu kasih tahu ya, ibu kasih tahu kepada suami ya, kepada anak, pada cucu biar semangat maksudnya. Oh, Le, aku tadi ngaji loh, ibu ngaji. Oh, nih pahalanya orang yang berangkat jam 11. Oh, kasih tahu.
biar dia semangat maksudnya gitu ya. Faida khoroja, maka ketika telah keluar ya al imamu si imam, maksudnya menuju mimbar, hadarat hadirlah atau datanglah. Siapa yang datang? Al malaikatu, para malaikat. Malaikat itu jamak ya Bu ya, kata banyak dalam bahasa Indonesia ya. Kata tunggalnya malak ya, kata tunggalnya kalau dalam bahasa Arab namanya mufrad, kata tunggalnya malak. Jadi sebetulnya yang benar malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil gitu. Jadi kalau malaikat itu ya malaikat-malaikat, jadi banyak tuh ya, walaupun dalam bahasa Indonesia malaikat satu ya. Nah, jadi biar nggak gagal paham. Nah, ketika imam hadir, datang si imam tuh ke mimbar, maka datang pula para malaikat. Ngapain tuh malaikat? Yastami'una, mendengarkan mereka semua adzikra, akan nasihat atau zikir khutbah tersebut. Jadi orang yang sholat Jumat itu secara gak langsung barengan sama malaikat sholatnya ya. Bahkan dalam riwayat lain, jadi ketika sholat Jumat pertama itu dilaksanain malaikat, itu malaikat semuanya bilang bahwa pahala yang dilakukan malaikat tadi itu diberikan kepada manusia. Malaikat Jibril dan yang lainnya itu mereka sholat Jumat tuh. Nah itu mereka setelah selesai sholat Jumat itu mereka bilang pahala yang kami dapatkan dari Allah, karena malaikat gak butuh pahala ya kan, pahala yang kami dapatkan dari Allah yang Allah berikan kepada kami limpahkan semua kepada manusia yang sholat Jumat. Itu dalam riwayat hadis lain dikatakan seperti itu ya. Rawahu, meriwayatkan hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 1098. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hada, sesungguhnya hari ini, maksudnya hari Jumat ya, itu yaumu idin, yaitu hari raya ya. Ja'alahu, yang menjadikannya Allah subhanahu wa ta'ala lil muslimina, kedua wong Islam, untuk orang-orang Islam. Faman, maka siapa orang ja'a kang teko sopoman, yang dia mendatangi ila jum'ati, menuju sholat Jumat, fal yaktasil, hendaknya dia mandi dulu. Kalimat fal yaktasil, maka mandilah, sebetulnya gitu ya. Nah kalau di mazhab kita Syafi'i itu bermakna sunnah, tapi kalau di mazhab Hanafi makna fal yaktasil di situ hukumnya wajib ya. Jadi kalau mazhab Hanafi wajib mandi untuk sholat Jumat, kalau di mazhab Syafi'i enggak ya, sunnah. Maka hendaknya dia mandi dulu. Wa in kana, dan jika ada jibun ya, dia punya minyak wangi, fal yamassa, maka gunakanlah ya. Jadi pakein minyak wangi. Nah ntar nih ibu tugasnya nih, ibu beliin dah minyak wangi itu ya, murah 10.000 20.000 ya, kasih suami kasih anak, ben wangi, nggak kecut ngono lho Pak, ngisin aku ya. Nah kasih suaminya, kasih anaknya ya, minhu, darinya itu. Nah waalaikum, dan hendaknya kalian juga bisiwaki, memakai siwak. Nah, ini orang jarang orang ya pakai siwak ya. Siwak tahu ya, yang kayak gini nih. Nah ibu bisa beli di toko minyak wangi juga ada, 10.000 dapat, tapi nggak dapat tempatnya ya. Kalau yang pakai tempat kalau salah 12.000. Nah itu biasain, sunnah ya. Saya alhamdulillah pakai siwak itu dari mondok, kalau nggak salah kelas 2 kalau salah, 2 SMA itu saya udah sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah lepas sama siwak. Dan salah satu fungsi siwak itu untuk satu mencerdaskan otak, kedua memfasihkan lisan. Nah jadi kalau pengen bisa cepat fasih ya lisannya, biasain pakai siwak. Mau sholat pakai siwak ya. Ini saya ajarin. Diambil dari sini, nah megangnya gini. Nah, kalau pulpen ya, ibu pakai pulpen misalnya gini. Nah, jadi megangnya nggak gini ya. Walaupun megang gini juga nggak apa-apa, tetap sunnah. Tapi yang afdolnya megangnya gini, jadi dilepit ya, di 3 gini. Ya, dilipet gini ya. Ini karena saya pendek ya, bisa gini. Nah, makanya gini. Jadi dari kiri ke kanan, terus bawah, dari kiri ke kanan lagi. Doanya boleh pakai doa belajar, Robbi zidna ilman nafi'a. Kalau ibu pakai doa belajar sendiri, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, itu boleh. Nah itu 2.
keutamaan siwak. Kita nggak bicara medisnya ya. Kalau medisnya udah banyak, ibu bisa lihat di Google deh tuh ya. Di antaranya kalau secara medis misalnya gitu ya. Kalau andai kata kayu siwak ini ditaruh di satu gelas misalnya gitu ya. Ini gelasnya penuh kuman. Ini saat kayu siwak ditaruh sini, ini kuman yang di dalam gelas ini mati. Ya tentunya sebanding dengan siwaknya ya. Kalau airnya banyak ya tetap kalah. Jadi kalau airnya cuma segelas, ada kumannya 4 biji, 5 biji, dimasukin nih kayu siwak ke dalam, maka kayu siwaknya itu bisa mengalahkan kuman. Itu secara medis ya. Tapi banyak yang lain, maksudnya secara medis temuan-temuan untuk kayu siwak banyak. Nah yang saya bicara ini secara agama ya. Secara agama menurut ulama-ulama berdasarkan asarnya sahabat, orang yang sering bersiwak itu ya dia punya 2 keutamaan. Satu, cerdas ya, mencerdaskan otak, ngentengin berpikir lah ya, supaya gampang ngapalin, supaya gampang mengingat. Cerdas bukan hanya dalam ilmu ya, dalam hal apapun ya. Barangkali ibu suka lupa ya, kadang kan kita naruh kunci aja lupa, kunci di mana itu lah. Nah itu mencerdaskan, jadi ngerem pikun ya. Ya jadi cerdas nggak mesti harus belajar aja, cerdas dalam hal apapun. Terus yang kedua, untuk memfasihkan lisan ya, memfasihkan lisan. Jadi orang yang pakai siwak insya Allah dimudahkan supaya lisannya fasih. Bahkan kata Nabi ya dalam satu hadis, andai kata nggak memberatkan umatku untuk mereka itu bersiwak, niscaya pasti aku wajibkan mereka bersiwak ya. Cuman Nabi takut umatnya berat ya, maka kemudian sama Nabi nggak diwajibin tapi disunahin. Nah kembali ke hadis ini. Nah jadi usahain kalau misalnya ibu hari Jumat ya, tadi walaupun sekali lagi ibu nggak dapat kewajiban untuk sholat Jumat, tapi tetap ada kesunahan untuk mandi Jumat ya. Jadi seandainya ibu pagi nggak sempat mandi nih, atau udah mandi tapi gerah lagi, terus mau sholat zuhur, khusus hari Jumat ya, khusus hari Jumat usahain mandi dulu ya, mandi lagi baru kemudian sholat zuhur. Karena ibu-ibu kan di rumah, ini kan bicara yang kemarin ya. Atau kalau hadis yang kemarin ya sama dengan sholat asar. Seandainya zuhur ibu nggak sempat mandi ya, misalnya lagi di jalan apa, ya udah mandilah untuk sholat asar. Pokoknya ambil 2 keutamaan itu ya, jadi itu pahalanya juga sama, dan secara ibadah ya sama-sama afdol, baik yang laki-laki tadi ya menuju sholat Jumat maupun ibu-ibu yang sholat di rumah. Nah ini perlu saya sampaikan karena zaman sekarang tuh udah mulai ngentengin sholat Jumat ya. Zaman saya kecil dulu, nggak tahu ntar ibu tanya deh sama suami ya, zaman saya kecil dulu itu 11:30 bu, seingat saya ya, itu masjid di mana-mana penuh 11:30. Nggak di Baitun Nur, nggak di Nurul Huda ya. Kalau di tempat saya di Pondok Dayang tuh di Nurul Huda ya, Nurul Iman gitu ya, Samsu. Saya juga dulu zaman kecil kan sholatnya muter-muter keliling-keliling gitu. Itu seingat saya dulu itu 11:30 itu udah penuh, masjid udah penuh ya. Kalau sekarang enggak, 11:30 itu kita masih bisa masuk masjid, masih bisa nyari tempat-tempat kosong banyak. Biasanya sekarang yang ramai itu ya udah kalau udah pengumuman tuh. Ya kalau Jumat kan suka ada pengumuman ya, pemasukan minggu ini gitu ya. Itu baru orang pada datang tuh. Zaman saya kecil dulu, nggak tahu kalau ibu juga, ibu sih perempuan soalnya kan nggak pati ini mungkin. Zaman saya kecil saya ingat banget 11:30 tuh kita udah sholatnya di luar, udah nggak bisa masuk. Udah sholatnya di pelataran, udah gelar sejadah di luar kalau udah 11:30. Sekarang enggak, 11:30 masih bisa masuk ke dalam. Ntar kalau udah pengumuman baru orang pada jalan gitu. Nah jadi ada degradasi nilai di situ ya, ada penurunan nilai di situ ya, ada penurunan semangat ibadah di situ ya. Wallahu alam karena apa nggak tahu juga, tapi yang jelas yang dulu terjadi itu ya mungkin salah satu sebabnya adalah karena orang tua zaman dulu itu semangat ngasih tahu ke anaknya gitu. Jadi anaknya juga semangat, orang tuanya juga semangat itu. Nah mungkin kalau sekarang ya maaf kitanya yang lalai ya, jadi anak masih main kagak dicariin ya, udah 11:30 ya belum siap-siap sholat Jumat ya, belum dicariin. Baru pulang sekolah ya makan masih main HP kagak dibilangin ya. Ya mungkin diantara kita melakukan itu karena kasihan ya, kan ada orang soalnya curhat juga gitu sama saya, Pak Ustadz saya pulang nih anak sekolah ya, dia baru pulang dia makan ya, makanya saya tungguin dulu biarin dia main HP dulu deh, habis itu baru ngaji
Nah itu kalau secara pendidikan sebetulnya salah Bu. Ya, kalau udah selesai pulang makan ya, misalnya ngaji ya, ya udah ngaji langsung, jangan disempatin main HP. Kalau dia main HP udah lupa udah. Ya termasuk sholat ya. Misalnya anak ibu pulang jam 11, ya cucu ibu pulang jam 11 pas hari Jumat nih. Ya udah, Le makan Le, Du makan lo, gitu ya. Kalau yang laki-laki siap-siap, habis ini kamu berangkat sholat Jumat. Kalau udah makan terus megang HP, udah ketagihan. Ya berangkat Jumatannya pasti telat. Nah itu dibiasain pola kayak gitu, dibiasain ya. Jadi kembalinya ini ibu sebagai power. Walaupun ibu nggak diwajibin sholat Jumat, tapi ibu sebagai powernya, ibu sebagai kekuatannya nih, ya kekuatan buat suami, kekuatan buat anak, kekuatan buat cucu, supaya mendorong mereka berangkat lebih awal. Nah, terus karena ibu mendorong mereka, menyemangati mereka, ya memerintahkan mereka untuk datang lebih awal, tentunya ibu juga dapat pahala. Ya iya dong, mereka berangkat awal karena ibu yang nyuruh kan. Nah berarti ibu juga dapat pahala gitu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.